Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sedulurku, saudara batinku dimanapun panjenengan berada, mari kita mulai perjumpaan malam ini dengan hati yang teduh dan jiwa yang lapang. Hari ini, kita akan menelusuri lorong-lorong kehidupan yang kadang tak kasat mata, namun menyimpan pesan besar dari semesta. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ajak jenengan semua untuk menyapa kembali di kolom komentar. Balas salam tadi, dan kalau jenengan lahir di weton Wage, coba tulis di komentar, aku Wage, dan aku siap memahami takdirku. Karena siapa tahu, malam ini adalah malam jawaban. Pernahkah kalian bertanya, kenapa hidup orang Wage sering terlihat nggak jelas arahnya? Kadang kerja keras, tapi rezekinya berputar-putar. Kadang niatnya baik, tapi sering disalahpahami. Kadang melangkah lurus, tapi seolah dijauhkan dari tujuan. Apakah ini kutukan? Apakah ini karma? Atau justru, ini bentuk lain dari perlindungan gaib? Karena hidup yang tanpa kabur, kadang menyimpan misi yang terlalu terang untuk mata manusia biasa. Weton Wage adalah salah satu weton yang sering dianggap misterius. Dalam tradisi kejawen, Wage kerap diibaratkan sebagai bayangan. Ia tidak menonjol, tapi selalu ada. Tidak terlihat mencolok, tapi perannya penting. Namun sayangnya, banyak yang menganggap hidup orang Wage nggak jelas. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, apa yang tampak tak jelas, itu justru menunjukkan perjalanan jiwa yang lebih dalam, lebih panjang, dan lebih sunyi. Dan malam ini, kita akan membuka tabir itu. Menyibak 5 makna tersirat di balik kehidupan Wage yang tampak membingungkan, namun sebenarnya penuh makna. 1. Wage seperti kabut menyimpan kejernihan dalam kesamaran. Bayangkan kabut pagi di lereng pegunungan. Ia datang tanpa suara, menyelimuti tanpa memaksa, dan menenangkan tanpa banyak kata. Begitulah gambaran jiwa orang Wage. Mereka bukan tipe yang menyolok, bukan pula yang suka menantang arah angin. Tapi dalam diamnya, dalam geraknya yang lambat, tersimpan sesuatu yang dalam, kebeningan rasa. Orang yang lahir di weton Wage sering terlihat seperti orang yang nggak jelas. Hari ini bilang A, besok berubah ke B. Hari ini semangat, besok termenung. Banyak orang menganggap mereka plin-plan, sulit ditebak, bahkan tidak bisa diandalkan. Tapi apakah betul seperti itu? Atau justru kita yang terlalu terburu-buru dalam menilai? Sebenarnya, Wage bukan tidak tahu arah. Ia tahu, tapi ia ingin benar-benar yakin sebelum melangkah. Hatinya seperti sumur tua, tenang di permukaan, tapi dalam di bawahnya. Ia tidak bisa langsung menerima apapun tanpa merasa dulu, mencicipi dulu, mengamati dulu. Maka dari itu, Wage sering terlihat seperti menunda-nunda, padahal sejatinya ia sedang menimbang-nimbang. Dan bagi semesta, orang seperti inilah yang layak dipercaya menjalankan tugas-tugas halus, karena ia tak pernah gegabah. Kesamaran Wage bukanlah kelemahan, tapi pelindung. Seperti kabut yang menutupi puncak gunung agar tak mudah dijamah, Wage pun sering disamarkan agar tak mudah dilukai. Ketika orang lain menghambur ke arah cahaya, Wage justru menyelinap ke sudut gelap, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa kebenaran kadang tersembunyi di tempat yang tak terlihat mata. Dalam dunia yang menuntut kecepatan dan kepastian, Wage sering menjadi korban penilaian. Tapi justru karena itulah, Wage diajarkan untuk tidak hidup demi pujian, tapi demi kejujuran batin. Ia tidak peduli seberapa cepat orang lain sampai. Yang ia pikirkan adalah, apakah langkah ini sungguh selaras dengan jiwanya? Dan yang menarik, Wage sering sampai di tempat yang benar justru karena ia tidak terburu-buru. Banyak dari mereka yang akhirnya menemukan makna, bukan karena mereka mengejarnya, tapi karena makna itu datang saat mereka sedang menenangkan diri. Wage bukan kabut yang menutupi, tapi kabut yang menjaga. Menjaga dari sorotan, dari luka, dari keangkuhan. Dalam diamnya, Wage sedang menjalani sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pencapaian. Ia sedang belajar tentang keheningan. 2. Wage adalah penampung energi, ia meresap, bukan menyerap. Pernahkah kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas? Atau tiba-tiba gelisah setelah bertemu seseorang? Padahal obrolannya biasa saja? Kalau kamu Wage, kemungkinan besar itu bukan hal aneh, karena kamu adalah penampung energi. Orang Wage cenderung seperti tanah yang basah,
mudah meresap air, meski tak tampak dari permukaan. Tapi air itu bisa berasal dari mana saja, dari hujan emosi orang lain, tumpahan keluh kesah, atau bahkan kemarahan yang tak ditujukan langsung. Wage menyerap semuanya, tanpa sadar. Sifat ini membuat Wage tampak seperti magnet emosi. Orang-orang suka mendekat, merasa nyaman, dan seringkali menumpahkan beban tanpa permisi. Kok aku jadi cerita semua ya ke kamu? Itu kalimat yang sering didengar Wage. Tapi sayangnya, setelah cerita selesai, mereka pergi, dan Wage yang tinggal dengan rasa-rasa sisa. Wage bukan penyerap yang aktif, tapi penampung yang lembut. Ia tidak mengambil, tapi menerima. Ia tidak menyerap untuk dirinya, tapi menampung agar yang lain lega. Tapi celakanya, Wage sering lupa bahwa wadah juga punya batas. Ketika penuh, wadah pun bisa tumpah, dan Wage akan merasa lelah, kosong, bahkan kehilangan arah tanpa tahu kenapa. Disinilah tantangannya. Wage harus belajar mengenali dirinya sebagai penampung energi, bukan tempat pembuangan. Ia harus tahu kapan mendengarkan, dan kapan menutup telinga. Kapan membuka hati, dan kapan memberi pagar. Karena jika tidak, Wage bisa menjadi korban dari energi-energi tak bersih yang ia tampung. Ia bisa tiba-tiba murung, kehilangan motivasi, merasa berat menjalani hidup, atau sering sakit kepala dan susah tidur, bukan karena ada gangguan fisik, tapi karena jiwanya terlalu banyak memikul beban orang lain. Maka Wage harus belajar dua hal penting, melepaskan dan membersihkan. Melepaskan artinya Wage harus berani berkata, ini bukan tanggung jawabku. Dan membersihkan artinya Wage harus rajin menata ulang batinnya, entah dengan meditasi, doa, duduk di alam, atau menulis isi hati. Dan satu lagi yang sering dilupakan, Wage juga butuh tempat bersandar. Meski ia kuat, bukan berarti tak boleh lemah. Wage juga berhak ditolong, didengarkan, dipeluk. Jangan terus menjadi tempat berlabuh jika tak ada yang membantumu berlayar. Karena Wage bukan hanya penampung luka orang lain. Wage juga manusia. Dan manusia, meskipun punya hati yang besar, tetap perlu ruang untuk bernapas. 3. Jalan hidup Wage tidak lurus, tapi justru penuh liku yang menyelamatkan. Hidup orang Wage jarang lurus. Bahkan bisa dibilang, hampir tak pernah. Ketika orang lain berjalan dari titik A ke titik B secara langsung, Wage justru memutar lewat C, belok ke D, tersesat ke E. Lalu entah bagaimana bisa sampai juga ke B, tapi dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang di sekitarnya mungkin geleng kepala. Loh, kamu tadi bilang mau kerja di tempat A, kok pindah ke tempat C? Katanya kamu serius sama si itu, kok malah nikah sama yang lain? Bukannya kemarin bilang mau fokus, sekarang malah vakum. Itulah Wage. Jalannya tidak mudah ditebak, tapi bukan berarti tanpa arah. Justru dalam liku-liku itulah Wage sedang menjalani pelatihan batin yang tidak semua orang kuat menjalaninya. Wage sering dijauhkan dari jalan pintas. Seringkali rencananya gagal di menit terakhir. Lamaran kerja yang sudah pasti, tiba-tiba batal. Hubungan asmara yang sudah tinggal selangkah lagi ke pelaminan, mendadak kandas. Semua seperti dirancang untuk nggak jadi. Tapi apa benar itu kegagalan? Atau sebenarnya penyelamatan? Banyak Wage yang baru sadar setelah waktu berlalu. Ternyata kalau dulu jadi menikah dengan orang itu, hidupnya sekarang bisa hancur. Kalau dulu kerja di tempat itu, mungkin dia nggak akan bahagia. Kalau dulu tetap keras kepala di rencana awal, mungkin dia akan kehilangan jati diri. Liku-liku itu bukan sekadar ujian, tapi seleksi. Bukan hukuman, tapi perlindungan. Karena Wage adalah jiwa yang sensitif. Ia tidak bisa sembarangan berada di tempat yang salah. Ia mudah menyerap luka, mudah terbawa arus. Maka semesta sering menariknya menjauh, walau caranya kadang menyakitkan. Dan dalam proses itu, Wage belajar untuk ikhlas. Belajar bahwa tidak semua jalan harus lurus. Belajar bahwa arah tidak selalu ke depan, kadang harus mundur, memutar, bahkan jatuh dulu. Tapi disitulah kekuatannya. Orang Wage adalah pelaut yang terbiasa menghadapi badai. Ia bisa diterpa dari banyak sisi, tapi selalu kembali mengatur arah. Ia mungkin lambat, tapi sampai. Ia mungkin lelah, tapi tetap berjalan. Dan yang paling penting, Wage bukan hanya sekadar sampai tujuan. Ia membawa pelajaran dari setiap tikungan, membawa pemahaman dari setiap kegagalan,
membawa kekuatan dari setiap kehilangan. Maka kalau kamu wage, dan hidupmu terasa seperti berputar-putar, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu memang tidak diminta untuk sampai cepat, tapi kamu ditakdirkan untuk sampai dengan penuh makna. 4. Wage tidak diciptakan untuk dunia luar, tapi dunia dalam. Di dunia hari ini, banyak hal diukur dari tampilan luar. Seberapa aktif kita di media sosial? Seberapa sering tampil di panggung? Seberapa banyak prestasi yang bisa dibagikan ke publik? Tapi wage bukan tipe jiwa yang cocok untuk dunia luar seperti itu. Orang wage seringkali merasa tidak cocok dengan keramaian. Ia mudah merasa asing di tengah kerumunan. Seringkali canggung saat harus bersosialisasi secara formal, atau bingung harus berkata apa dalam pertemuan besar. Bukannya tidak pintar berbicara, tapi karena jiwanya memang tak dibentuk untuk itu. Wage adalah penjaga dunia dalam. Ia tidak bersinar seperti matahari, tapi memancarkan cahaya seperti rembulan, tenang, tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Saat orang lain sibuk mencari pengakuan di luar, wage justru sibuk memahami isi dirinya. Banyak orang salah sangka. Mereka mengira wage pasif, pemalas, atau tidak punya ambisi. Padahal wage bukan tidak ingin bergerak, tapi ia ingin bergerak dengan sadar. Ia bukan tidak ingin berkembang, tapi ia ingin berkembang dengan arah yang sesuai dengan batinnya. Orang wage bisa duduk lama dalam diam, tapi isi kepalanya penuh pertanyaan filosofis. Ia bisa tidak menonjol dalam rapat, tapi diam-diam menyusun gagasan yang tajam. Ia tidak suka konflik, tapi mampu mengurai benang kusut dalam relasi tanpa menyakiti. Dan dalam konteks spiritual, wage termasuk jiwa-jiwa yang sangat peka. Banyak dari mereka yang sebenarnya punya kemampuan intuitif, bahkan supranatural, tapi tidak mereka sadari. Atau justru mereka sembunyikan, karena tak ingin dipuja atau dimanfaatkan. Mereka bisa merasakan suasana tanpa dijelaskan. Bisa menangkap getaran aneh, dalam rumah, dalam mimpi, atau bahkan dalam sentuhan tangan. Tapi mereka memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, tidak semua bisa dijelaskan dengan kata. Kekuatan wage ada pada kesederhanaan. Dalam dunia yang ribut mengejar validasi, wage bisa tenang hanya dengan duduk di bawah pohon, memandang langit sore, dan berkata dalam hati, "Aku cukup." Dan justru karena itu, wage sering jadi peneduh. Di kantor, ia jadi tempat orang lain diam-diam menenangkan diri. Di rumah, ia bisa menjadi penyeimbang energi yang kies. Di pertemanan, wage adalah si pendiam yang keberadaannya dirindukan saat tak ada. Wage mungkin tak dikenal banyak orang, tapi di hati orang-orang yang pernah dekat dengannya, wage meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Maka jangan paksa wage untuk bersinar seperti yang lain. Biarkan ia menjadi cahaya kecil yang menerangi sudut-sudut sunyi. Karena dunia ini tak hanya butuh panggung besar. Dunia juga butuh ruang tenang, dan wage adalah penjaganya. 5. Wage sering dianggap gagal karena ukurannya beda. Di zaman sekarang, sukses punya bentuk yang hampir seragam. Gelar pendidikan tinggi, jabatan prestisius, penghasilan besar, rumah mewah, pasangan ideal. Ukuran-ukuran itu sudah seperti penggaris tetap yang dipakai untuk menilai semua orang, tanpa peduli perbedaan jalan hidup. Lalu, bagaimana nasib orang wage? Wage seringkali tidak memenuhi ekspektasi umum. Umurnya 30-an, tapi belum mapan secara materi. Teman-temannya sudah punya anak 2, dia masih sendiri. Orang lain karirnya melesat, wage masih berpindah-pindah tempat kerja. Lalu masyarakat mulai berbisik, kok hidupnya nggak jelas? Ya, kamu itu ngapain aja sih selama ini? Tapi di balik semua itu, orang lupa, wage punya ukuran sendiri. Wage bukan tipe yang mengejar sorotan. Ia lebih suka mengejar ketenangan. Ia tak ingin memenangkan lomba, tapi ingin pulang dengan utuh. Hidup baginya bukan tentang seberapa jauh ia pergi, tapi seberapa dalam ia mengerti. Dan ukuran seperti itu tidak bisa dilihat dari luar. Orang wage sering dianggap gagal, padahal ia sedang menjalani hidup dengan irama yang berbeda. Ia tidak tertarik dengan validasi eksternal, karena jiwanya lebih tertarik pada pertanyaan-pertanyaan batin. Apakah aku sudah cukup baik sebagai manusia? Apakah yang kulakukan bermanfaat meskipun tidak terlihat? Apakah aku sudah berdamai dengan diriku sendiri? Dan uniknya,
Banyak wage yang justru dianggap sukses oleh orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Bukan karena kekayaan atau popularitas, tapi karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Banyak wage yang menjadi tempat curhat, tempat belajar, tempat pulang. Mereka mungkin tidak punya banyak, tapi selalu memberi. Mungkin tidak bicara banyak, tapi sekali bicara, menyentuh. Kalau wage memaksa diri untuk mengikuti ukuran dunia luar, ia akan kelelahan. Karena jiwanya tidak dibentuk untuk berkompetisi. Ia dibentuk untuk menenangkan, menyadarkan, dan menyembuhkan hal-hal yang nilainya tidak bisa ditulis di CV atau dibanggakan di media sosial. Dan dalam pandangan spiritual kejawen, wage sering disebut sebagai pemurni jalur hidup. Mereka datang untuk membersihkan pola lama, memutus karma keluarga, atau menjadi jembatan antar generasi. Itulah mengapa banyak wage yang hidupnya terlihat berat atau berliku, karena mereka tidak hanya menjalani hidup untuk diri sendiri, tapi juga membawa beban yang lebih luas. Maka jika kamu wage dan merasa tertinggal, ingat ini, kamu bukan terlambat. Kamu hanya sedang jalan di jalur yang berbeda. Jalur sunyi, tapi penuh makna. Jalur yang tidak semua orang berani tempuh. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling utuh sampai di akhir. Jadi, kenapa hidup orang wage sering terlihat nggak jelas? Karena memang bukan itu tujuan hidupnya. Wage tidak diciptakan untuk menjadi terang di luar, tapi untuk menerangi dari dalam. Wage tidak dibentuk untuk berlari cepat, tapi untuk berjalan dengan penuh makna. Wage tidak dikirim ke dunia ini untuk memenuhi ekspektasi manusia, tapi untuk menjalankan pesan dari semesta. Hidup wage adalah mozaik yang dibentuk dari potongan-potongan sunyi, luka batin, dan proses panjang. Ia seperti sungai yang tak langsung mengalir ke laut, tapi berputar dulu ke sawah, mengairi ladang orang lain, memberi minum hewan dan pohon-pohon, baru akhirnya tiba di muara. Dan meskipun tak terlihat megah, hidup wage meninggalkan jejak yang dalam. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu wage banget, nggak pasti, penuh tanda tanya, kadang dipinggirkan, kadang merasa, bukan siapa-siapa. Ketahuilah, kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencapaian. Kamu sedang dibentuk menjadi jiwa yang kuat tapi lembut, dalam tapi ringan, diam tapi menyembuhkan. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa wage yang berjalan di jalur sunyi, saling menyapa dalam doa meski tak pernah bertemu. Maka berdamailah dengan jalurmu. Terimalah hidupmu, meski tak sesuai naskah orang lain. Karena wage tidak ditulis di panggung. Wage ditulis di langit. Seperti kata pepatah Jawa. Sing katon sumunar, durung mesti sejati. Sing katon sepi, bisa dadi sejatine cahya. Yang terlihat bersinar belum tentu sejati. Tapi yang terlihat sepi, bisa jadi itulah cahaya sebenarnya. Rahayu, saudara batinku. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau jenengan lahir di weton wage, atau punya orang terdekat yang wage, silakan tulis di kolom komentar. Aku wage, dan aku mulai memahami diriku. Mari kita ramaikan ruang ini dengan cerita, pengalaman, dan semangat saling memahami. Tulis pengalamanmu. Klik like kalau video ini menyentuh hatimu. Subscribe agar tidak tertinggal konten spiritual mistis kejawen lainnya. Dan bagikan video ini ke teman, saudara, atau siapapun yang sedang kehilangan arah. Siapa tahu mereka wage yang sedang mencari cahayanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari hati yang mengerti. Rahayu, Rahayu, Rahayu.